Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Ini saya ingin mengomentari guys ya tentang sekali lagi ya ujaran kebencian kepada Rohingya. Ya, ini masih bahas ya sampai sekarang ya. Karena kenapa? Makin sini saya lihat makin parah guys, makin parah. Gini ya, coba bayangkan ya. Ada yang namanya Cucut Anggi ya. Kita Cut Anggi ini, orang-orang Cut Anggi ini, kita tidak meniadakan kebaikannya di masa lalu ya. Dulu dia baik sekali dulu, dia bantu Rohingya, bahkan dia jadi relawan, itu kita akui, itu bagus. Dulu kalau dengar ceritanya saya respect gitu kan, kita respect sama dia. Tapi setelah dia posting konten mana ya, katanya gini ya, aku udah bilang nanti orang orang ini akan melunjak, orang-orang Rohingya ini. Dia lihat sekarang, dulu udah ada namanya mie apa ya, udah ada mie Rohingya gitu kan. Lalu sekarang tuh makan apa gitu yang buat Rohingya. Jadi dia protes orang Rohingya ini udah mulai masak sendiri makanan untuk dia. Kan ada bantuan gitu kan. Nah, Rohingya ini kan masak sendiri gitu. Biasanya kan orang itu kan biasanya kalau orang-orang itu pengungsi itu ya terima beres gitu kan. Maksudnya tuh kalau dimasak. Jadi asumsi adalah bahwa di framing itu adalah fungsi itu haruslah orang-orang yang kalau dikasih bantuan dia terima padanya, tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada apa-apa, yang penting harus duduk tenang, apapun dikasih mau ikan asin, mau telur, mau mie instan, apapun itu terima gitu kan. Nah, jadi dibatasi, dikekang kebebasannya guys, nggak boleh ini itu gitu kan. Jadi kalau sudah bayangkan ya hanya untuk mereka tuh memasak, jadi mereka tuh memasak untuk mereka sendiri, artinya mereka tuh kan bekerja untuk ya itu kan mereka tuh mengambil porsi relawan dibanding gitu kan, karena mereka itu memasak gitu. Nah, apa salahnya mereka masak tuh dari makanan mereka sendiri? Kan orang itu kan tentu rindu sama kampung halamannya. Ya kita lah, kita kalau di luar negeri kan kita tuh juga kadang-kadang kita rindu sama makanan kita. Kita juga masak sendiri gitu kan. Jadi itu hal biasa, kerinduan terhadap kampung halaman itu kan. Nah, maksudnya gini loh. Kenapa kok sebegitu ini ya? Dibilang kan udah cukup lah mimi Rohingya itu, saya mau lagi yang lain ini gitu kan. Nanti maksudnya ada apa gitu dengan Anda Cut Anggi ya kan? Sebegitu bencikah Anda dengan Rohingya gitu. Jadi kita tuh apa ya, kalau dulu Anda bantu Rohingya, jadi itu tuh seperti terhapus gitu. Kan dengan ujian kebencian Anda yang begitunya tuh, jadi apa ya, sekarang kan ya Anda tuh menyesal bantu mereka gitu, ya kan? Kita tuh boleh kritik mereka. Saya tidak menyalahkan orang-orang kritik misalnya Rohingya tuh ada yang memperkosa, ada yang ini, silakan, tapi harus objektif. Siapa bersalah itu dihukum. Jangan semuanya kena. Jangan sampai ke miminya makanan Rohingya pun ada salah-salah kan gitu kan. Orang yang ingin hidup bebas sedikit gitu kan. Ada salah-salah kan? Enggak begitu juga. Jangan semua aspek Rohingya tuh Anda salah-salahkan. Kita tahu ada orang yang bersalah ya, tapi di situ cukup sudah. Apa yang salah itu kita kritik, kita hukum gitu. Sampai ke Indonesia ya. Karena bayangkan ya kalau ada orang Indonesia itu yang koruptor, maling, perkosa, membunuh, lalu ada serahkan seluruh Indonesia. Lalu bilang, makan Indonesia tuh udah ada gudeg, udah ada sate, tambah lagi mie Aceh misalnya. Ini macam apa coba gitu guys? Kita Indonesia ini ya, jangan kan kita beda yang Ika di antara kita. Ada suku Minang, Jawa, Batak, segala macam. Ada juga suku Cina sini kan, suku Arab. Tapi kita hidup berdamaian yang damai gitu. Nggak ada masalah. Ya, di Indonesia ini ada restoran Jepang, restoran Amerika, restoran Eropa yang ada steaknya, KFC, ada apa lagi macam-macam. Ada makanan Jepang, makanan Cina, makanan Arab, banyak sekali. Tapi tidak pernah jadi masalah gitu. Padahal secara ekonomi orang-orang yang warga etnis Tionghoa, etnis Arab, etnis Eropa itu lebih kaya dibanding orang kita. Mereka lebih kuat, lebih kaya gitu. Jadi kenapa Anda tidak anti seperti itu? Jadi dengan ajakan untuk anti ya. Maksudnya kalau Anda memang begitu, kenapa tidak sekalian aja yang itu gitu loh. Ya kenapa kok yang kecil Anda hajar terus gitu loh guys. Ini orang ya udahlah kecil, lemah gitu kan. Anda hajar pula. Apa-apa orang ya saya lihat nih salah aja semua guys. Apapun yang mereka lakukan salah semua itu. Bahkan kalau mereka memang membunuh, perkosa itu salah, kita akui ya. Ini enggak. Masa orang dia masak mie aja gitu, disalah-salahkan. Mie-nya pun disalah-salahkan. Apa coba ini? Jadi apapun berbau ya akan disalahkan. Termasuk saya. Saya aja ya yang membela kemanusiaan ya.
apapun suku agamanya, ya kebetulan ini Rohingya, langsung dikatakan dajjal lah, dikatakan apalah namanya pengkhianat bangsa lah, apa coba gitu kan. Jadi sebegitu sensitifnya sehingga segala apapun yang berbau Rohingya tuh langsung Anda tuh langsung menghujat gitu. Jadi seperti sudah kehilangan objektivitas gitu guys. Jadi Anda bayangkan ya, kalau misalnya ada orang nggak suka sama Indonesia nih, karena dia mungkin dilihat nih berita kan, Indonesia hari ini koruptor dari Indonesia tertangkap, hari ini pembunuh dari Bekasi Indonesia ini Indonesia. Terus tiba-tiba orang ini karena para udah penuh framing, tiba-tiba dia nggak suka aja lihat Indonesia. Ada orang masak nih Indonesia nih, ayo kita hari makan gudeg. Apa sih gudeg? Besok masak gudeg, besok masak sate lagi dia. Nah, itu kan nggak boleh guys. Gitulah maksud saya itu. Jadi jangan apa ya. Itu makanya saya bilang, ini ujian kebencian bahaya. Ya, akan membuat kita tuh kehilangan objektivitas. Kita harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang salah, mana yang salah kita harus bisa bedakan. Jangan semuanya tuh salah semua gitu loh. Rohingya itu juga manusia guys. Mereka ingin penghidupan lebih baik. Seperti kita lah. Kita juga begitu kan. Kita juga pengen, nggak ada kita aja yang pengen ya. Contoh, ini orang kita kena banjir nih yang belakang. Itu orang tuh mengungsi dan mereka tuh dapat bantuan dari pemerintah. Dapat, walaupun cuman ya makan kadang nasi sama telur, nggak masalah, alhamdulillah gitu. Tapi kan nggak semua orang mau begitu selamanya. Kita nih kan pengen lagi bekerja, pengen lagi kita tuh berusaha, pengen mandiri. Itu sifat dasar manusia. Dan Rohingya, Anda jangan anggap binatang ya, hewan. Mereka juga manusia yang punya sifat seperti itu. Semua orang tuh berhak untuk mencari penghidupan gitu. Jadi seakan-akan gitu loh, framingnya itulah seperti kayak budak Afrika yang dulu di Amerika itu, yang diperbudak itu, dia bawa dari Afrika, lalu mereka tuh nggak boleh ngomong-ngomongin. Pokoknya budak-budak aja gitu. Mereka gini-gini salah, gitu-gitu salah gitu kan. Jadi saya melihat ini kebencian sudah luar biasa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini berbahaya. Makanya saya heran ya, kenapa kita ini diazab ini, saya heran guys. Karena saya sebagai orang beriman itu meyakini betul bahwa Allah tuh Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi. Dia tidak tidur. Kalau ada orang yang berbuat tidak adil ya kepada orang yang tak bersalah ya. Kalau Anda berbuat seperti itu pada orang bersalah, oke. Itu saya yakin Allah tidak marah gitu. Ya, tapi kalau pada orang yang tidak bersalah, tidak adil Anda gitu kan. Ini jadi bencana bagi negeri ini guys. Ya. Jadi Anda boleh mengatakan bahwa ini kan negeri cincin api segala macam bla bla. Lihat itu Jepangnya kena. Guys, lihat ya. Dimanapun itu, ini adalah bumi milik Allah. Sehingga kalau dia yang semuanya punya gunung Merapi apa semuanya lempeng tektonik itu, kalau dia nggak suka udahlah. Jadi jangan main-main guys ya. Karena dua orang zalim itu akan didengar Allah. Karena dia kalau tidak begitu, kita untuk apa kita mempertontonkan Allah coba? Berarti dia tidur dong, dia nggak ngawasin dong, nggak ngecek dong, nggak tahu dong gitu. Kok ada orangnya umatnya diperlakukan tidak adil, lalu dia diam saja? Kan nggak begitu logikanya. Sebagai orang beriman kita meyakini bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk orang-orang yang tindas. Pasti itu guys. Itulah Allah. Dia tuh maha membela orang-orang lemah. Dia maha kuat dan dia membela orang lemah gitu. Orang zalimi. Jadi di mana kita nilai bahwa orang-orang ini adalah tidak objektif itu tadi. Kalau misalnya gini, saya menengok narsis selama ini adalah mereka itu membunuh, memperkosa, oke, itu masih bisa terima saya. Ya, memang objektif. Meskipun mereka malah nyerang anak-anak wanitanya, ditakut-takutin juga sama mahasiswa itu kan, diintimidasi sampai mereka trauma guys. Tapi ketika mereka sudah Cut Anggi dan lain itu mengatakan misalnya kayak, apa itu mie Rohingya, enek saya nggak suka ini segala macam, kami ini lagi karena lihat mereka masak sendiri, ini apa? Di situ kita bisa ini berarti memang kebenciannya udah makin terarah nih kan. Jadi apapun yang dilakukan Rohingya itu pasti salah. Di situ tak masalah guys. Mereka begini salah, mereka begitu salah, semua salah gitu. Apapun yang komentar, bahkan orang-orang yang bantu ngasih makan Rohingya itu salahkan juga tuh. Ngapain dibantu? Ya kan orang kayak gitu. Salah juga dong kita misal ada orang bantu kasih makanan kan, salahkan juga bagi mereka tuh. Jadi orang pengen berbaik pun salah gitu. Ya kan? Pan Allah tuh udah mengatakan bahwa ya yang ngasih bantuan itu kan berpahala. Perkara orang yang dibantu tuh tidak tahu diri, tidak terima kasih, mau dilakukan itu urusan mereka dengan Tuhan lagi, dengan Allah lagi.
kita dapat bagian kita ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain. Itu pun disalahkan, coba. Jadi saya melihat ini berbahaya, guys ya. Gini loh, kalau seandainya Anda tuh ujung-ujungnya begini, mending dari awal Anda nggak usah bantu dari awal. Anda cuekin aja gitu. Anggap aja mereka tuh nggak ada, gitu kan. Daripada Anda bantu, lalu Anda tuh malah menjadi benci, untuk apa? Coba, ya kan? Sama kayak gini, ada orang mau mendakwahi tempat pelacuran, kan, tempat maksiat. Ustadz nih, misalnya kayak Gus Miftah. Anda tuh di awal harus ngira diri Anda. Saya kuat nggak nih? Jangan-jangan saya tuh masuk dalam malah saya jadi ikut-ikutan gitu. Atau saya malah benci nanti. Bukannya saya mendakwahi malah saya jadi benci. Jadi datanglah Gus Miftah misalnya atau siapapun tuh ulama itu ke tempat pelacuran. Tiba-tiba dia melihat situ kan, aduh ini orang mau mabuk nih, benci dia gitu kan. Lalu dia jadi disalahkan semuanya itu. Padahal ini ketika pulang ke rumah mereka tidak seperti lagi. Mungkin saja di antara maksiat itu ketika pulang rumah dia sholat atau pergi ke gereja gitu, atau dia bekerja untuk anaknya, di situ dia rusak lagi gitu, bisa jadi. Tapi di mata orangnya dibenci gitu kan, nih orang pemabuk nih, apa pemakai minum keras, katakan narkoba, yang lampai itu aja terus. Dikit-dikit adapun apapun itu di luar sana yang apa, nggak suka aja dia. Makan orang nih ya, yang di diskotik nih ya, yang mama bobo ini ya, di luar rumah dia tuh masain untuk anaknya tuh masalah sama dia. Apa itu mie orang, apa mie orang yang didugem di karaoke malam, apa tuh nggak enak gitu kan, tambah ini lagi, apa masalahnya coba, ya kan. Udah sampai ke situ guys, logikanya gimana gitu coba. Ya ketika dia ke malam itu salah itu. Nah itu tugas kita dakwain dia itu. Ya masuk situ. Kalau Anda nggak kuat iman ya Anda usah ke situ. Daripada Anda nanti malah benci. Antara gini loh, Anda tuh masuk situ membantu niatnya, ya kan? Masuk ke diskotik mau malam tuh membantu. Tapi karena melihat mereka begitu, ya kan? Bahkan Anda mau bantu nih, tiba-tiba Anda mau dakwain nih, Pak ini nggak baik Pak. Langsung Anda dipukul misalnya. Kalau Anda benci sama dia, ya bagus selesai situ, gitu loh. Kalau nggak mampu dakwain, nggak usah datang sana gitu. Takar diri kita gitu kan. Karena kalau Anda benci percuma. Dia, coba Anda ke situ Anda nggak benci sama dia. Anda ke situ nih, Anda nggak benci sama dia, ya kan? Ya Anda mau dakwain, mau bantu supaya dia keluar dari jurang kemaksiatan. Nah, kok bisa setelah keluar orang ini nggak sampai dakwahnya, ya kan? Lalu Anda benci dia. Itu gimana ceritanya coba? Bagus lah, nggak usah sekalian. Sama kayak Cut Anggi tuh yang itu ya, yang ngaku ngeluh tuh ya. Udah 8 tahun segala macam. Kalau misalnya Anda tuh jadi begini ujung-ujungnya, bagus usah bantu mas sekali lagi, ya kan? Karena kalau Anda nggak bantu, Anda tidak akan benci seperti ini gitu. Karena Anda lah orang-orang yang menyebarkan itu awal. Karena kan orang-orang kayak Anda ini yang merahasiakan itu, sehingga orang lain di luar sana tuh terpengaruh gitu guys. Oh, orang dia tuh begini begitu sampai mie Aceh mie Rohingya tuh begitu kan. Orang kan terpengaruh karena Anda. Karena Anda yang mengembus-embuskan dari situ. Video Anda tuh selalu ke situ terus larinya. Jadi daripada Anda begitu, mending Anda nggak usah bantu sama sekali di awal gitu. Kalau saya kira nggak kuat iman Anda gitu kan. Jadi kalau Anda anggap itu Rohingya itu sarang preman misalnya, sarang orang jahat, ya kan? Kalau saya nggak yakin, karena situ ada wanita anak-anak juga gitu, ya kan? Wanita anak-anak guys, Anda bayangkan ya, apa yang bisa dilakukan oleh mereka coba? Nggak pernah saya dengar wanita memperkosa laki-laki, nggak pernah. Atau anak-anak itu anak-anak apa namanya? Ya kayak gitulah gitu, anak-anak macam-macam gitu kan? Ini anak-anak atau apa gitu kan? Jadi apa sih bilangnya? Ya gini lah, saran saya lah kali ya. Coba kalau ada masyarakat tuh mau bantu Rohingya atau siapapun itu pengungsi, kalau nggak kuat iman ya, kalau ada tuh nggak kuat godaan ya, hawa nafsu ya, sehingga nanti Anda tuh antarnya membantu malah jadi benci ya, karena Anda tidak objektif begitu kan, nah, mending nggak usah lagi. Karena akan lebih buruk efeknya ke depan. Ya. Kok ada yakin nih, ini kalau saya bantu nih saya tidak akan terpengaruh apapun itu. Mau dia itu contoh kayak Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kan datang ke Taif untuk dakwahin orang Taif, berbuat baik pada orang Taif agar orang Taif itu beriman pada Allah. Nah, itu kalau beda nih kita sama Nabi. Nabi itu ketika dipukulin, diludahin ya, lempar kotoran, Nabi itu nggak marah deh guys. Jadi masih sedih. Kenapa orang ini begitu ya? Padahal aku nih sendiri kan berbuat baik untuk mereka. Aku menyampaikan pesan untuk mereka dari Tuhannya gitu kan.
Bahkan Jibril itu mengatakan bahwa Nabi, kalau kau minta aku akan hancurkan mereka gitu kan. Nah, jadi malah Jibril yang terpancing emosi guys, malah Jibril gitu yang menawarkan suatu hal yang kalau orang normal pasti ambil tuh. Kalau Ciut Anggi nih ya pasti ambil itu. Oh iya ya Jibril, ya siap, saya nggak suka mereka nih, mie aja mereka saya nggak suka gitu kan, mie orang Taifai saya nggak suka gitu kan. Ya Jibril silakan gitu kan. Tapi Nabi beda sama kita guys, Nabi itu agaknya mulia, kita tidak mulia. Apa yang Nabi katakan? Mereka tidak tahu gitu. Jadi kalau suka orang hati ya mereka tuh ya memang yang tidak tahu tuh ada gitu. Memang ada yang tahu melakukan kejahatan gitu. Tapi ada juga nggak tahu guys, yang nggak tahu tahu. Jangan samakan semua gitu loh. Jadi intinya adalah apa yang saya katakannya? Kebencian ini udah parah kali guys. Jadi seakan-akan orang ini nggak punya hak untuk hidup sama sekali. Hidup nyaman, hidup merdeka, hidup senang gitu. Itu apa kan ya? Rohingya nih ya, dari segala sisi mereka tuh miskin, lemah, nggak sekolah, nggak kerja, hidupnya cuma numpang harap bantuan, itu saja. Sementara kita ya di Indonesia ini ada suku Jawa, suku Minang, segala macam ya banyak orang-orang kaya di antara kita yang bisa bantu. Misalnya saya orang Jawa atau Minang, ada orang suku Jawa Minang lainnya bantu, ini satu suku aku dibantu. Mereka siapa bantu? Sama mereka aja miskin. Coba. Kita masih kenal saudara sesama Minang misalnya, sama Jawa. Ini orang Jawa susah nih bantu dong, orang Minang susah bantu dong. Atau sama bangsa kita ada yang kaya juga loh, bantu gitu. Mereka punya siapa coba? Mau minta bantu orang yang lainnya, sama-sama miskin, sama-sama susah, sama-sama lemah. Kita tuh lebih beruntung daripada mereka. Kan? Semiskin-miskinnya kita, susah-susah kita masih ada saudara kita sesama bangsa yang mampu, yang kaya, masih baik hati. Guys, tahu nggak guys ya? Perpecahan itu ya, karena adanya jurang antara yang miskin dan kaya. Kalau Anda buat Rohingya makin miskin dan selama miskin ya akan terjadi ketimpangan terus, akan terjadi terus permusuhan, perpecahan. Kenapa? Karena yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Sama kayak pemerintah sekarang nih. Ya, warga kita miskin dari suku apapun itu ya dibuat makin miskin. Dipersulit usahanya. Ya kan? Dibuat mahal barang-barangnya, harga mahal barang nggak dijaga. Akhirnya makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah itu yang menimbulkan. Harusnya kan yang kayak kata Banes kan, yang miskin, yang kecil dibesarkan, ya besar biar besar gitu. Jadi harusnya Rohingya itu dibesarkan. Rohingya yang miskin tempat kita ya, UMKM itu dibesarkan. Orang kaya tuh biar apa? Nggak usah bahasa tuh jangan ekstrim besarnya. Besar silakan, tapi tidak harus lebih cepat yang besar yang kecil nih guys, biar setara gitu, biar ketimbangan tuh makin kecil gitu, kok bisa hilang gitu kan. Jadi kita harus fokus pada yang lemah-lemah agar ketimpangan tuh, Anda tahu nggak? Jadi kalau dunia ini terus ada ketimpangan ya, ada orang-orang kayak Rohingya, ada orang-orang kayak di Afghanistan ya, ada orang-orang yang dibantai di mana-mana, itu akan bahkan dulu kalau masih ada budak Afrika itu kan ada bahaya bagi dunia berbahaya. Karena kalau mereka terus dibully, dizolimi, mereka akan berontak, mereka akan menjadikan api yang sangat besar gitu. Karena orang yang miskin, orang susah tuh lebih mudah tersulut. Makanya kita harus bantu Rohingya ini supaya maju gitu. Atau yang lainnya, kita lihat ada masyarakat yang lemah, kita bantu gitu. Jadi siapapun yang lemah, nggak perlu suku agamanya, suku agama rasnya kita bantu. Supaya mereka maju, sehingga mereka tuh tidak lagi punya keluh kesah sosial, gitu. Nggak ada mereka tuh gampang gompori, gitu kan? Karena kalau kita miskin, kita gampang dikompori, gitu kayak susah. Kalau orang miskin itu susah, ya. Mempertahankan iman sebagai orang miskin itu susah, gitu. Karena orang miskin itu biasanya kan menerima ketidakadilan, memang itu gampang diadili. Mereka tuh gampang dikompori, misalnya, lihat tuh, kamu dibegituin loh, kamu zolimin loh, kamu itu loh. Nah, mereka kan gampang meledak, guys. Maka itu kita jaga. Jadi kita harus memanusiakan siapapun itu ya, yang terutama yang tindas seperti Rohingya. Mereka juga seperti kita, pengen punya kehidupan lebih baik, pengen mandiri gitu. Lalu kenapa kita halangi gitu? Kan? Kita nggak boleh menghalangi siapapun untuk maju ya, karena itu baik bagi kita. Contoh, kalau di desa saya ini kalau nggak ada orang miskin saya senang sekali guys.
apapun sukunya. Mau di kampusnya ada suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku apapun itu ya. Kalau ada miskin, saya nggak suka. Kalau ketika orang miskin di kampus saya. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kecemburuan. Kita sebang enak nanti. Misalnya gini, ada orang kaya, dia mau pengen makan KFC misalnya, atau durian di depan bebas di kampung itu. Dia nggak bisa, nengok frustasi dia. Kecuali kalau dia nggak punya hati ya. Dia misalnya aduh aku pengen cepat nih, aku pengen duduk di taman situlah, makan durian atau makan ini. Tapi di situ ada miskinnya, nggak enak kan? Kalau dia punya perasaan hati ya, aduh aku makan durian, makan ini nih, itu perasaan orang miskin itu gimana ya? Nah, coba kalau miskin itu tidak miskin, dia enjoy aja dia makan situ kan. Orang ini tidak akan iri, mereka mampu beli gitu, semua mampu beli gitu. Jadi bahkan ketika semua mampu, enak tuh. Ayo pak kita ngumpul sama-sama bareng yuk. Ya, beli durian, bapak beli durian, saya beli durian, nah kita ngumpul. Semua beli durian pakai uang masing-masing itu. Tetean, ngumpul. Gitu guys, enak guys. Dan tidak ada sekat antara yang miskin dan kaya. Nggak ada, karena semuanya sama-sama nyumbang gitu guys. Mampu menyumbang semuanya. Tapi jangan bayangkan ya, ada yang mampu menyumbang, ada tidak. Misalnya ada orang mampu nih. Dia pengen makan durian, lalu dia ajak orang-orang miskin itu kan. Ya, suasananya nggak cair suasananya. Kenapa? Orang miskin itu pasti diam aja. Mereka tahu diri gitu kan, aku miskin nih, aku dibantu, aku dikasih. Nggak terjadi percakapan. Yang ada percakapan arogansi. Kalau yang memberi ini arogan, sombong gitu kan. Gimana Pak Ibu, enak duriannya, tiap hari kan bisa makan durian gitu kan. Nah, masih gitu kejadian. Apa yang bisa yang dirasakan oleh ini? Oh, orang ini merasakan, kok gini kan ya kita ya. Ya sih memang si durian kamu kasih, makanya kamu kasih. Tapi kan, kok gitu kan nggak ada bicara gitu kan. Jadi, coba kalau sama-sama tetean, percakapan tercipta guys. Bapak Ibu gimana kerjanya? Oh mantap Pak, kita usaha kita gini nih. Coba kalau enggak, Bapak Ibu usaha apa? Berusaha Pak, saya aja kemarin nggak makan. Gimana coba? Jadi kecilan tuh hilang kecilan tuh. Kenapa? Karena masih ada semiskin. Nah, kalau Rohingya seperti itu terus, ya gimana? Yang ada mereka tuh hanya akan jadi objek. Itu tadi objek teror, intimidasi, objek-objek untuk menjustifikasi gitu loh. Makanya kita harus tuntaskan kemiskinan. Apapun suku agamanya, rasnya harus kita tuntaskan. Tak peduli mau dia suku Rohingya, mau Indonesia, Jawa, apa Cina, Arab, India, kita harus membuat. Jadi kita ini Islam ini kan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Indonesia saja, bukan hanya orang Jawa, Batak, Medan, orang Minang aja guys. Enggak, untuk semuanya. Rahmatan di alamin, bukan rahmatan di Indonesia, bukan. Itu Islam. Rahmat di alam. Jadi kita tuh harus memerdekakan, harus membuat kehidupan lebih baik, makmur, adil itu kepada seluruh manusia. Bukan terbatas pada manusia Indonesia saja gitu. Kita harus buat adil gitu. Bukan berarti kita membantu Rohingya, kita beli Rohingya itu kita dikatakan tidak beli Indonesia, tidak. Kebetulan mereka yang lebih susah hidupnya. Kan kita tuh kan mengambil porsi pertama itu adalah yang mana lebih susah. Jadi suku agama ras itu dihilangkan dulu. Yang penting yang paling susah, yang paling butuhkan dulu. Itu aja patokannya. Kalau Anda sudah pakai agama ras bias nantinya. Misal gini, Anda bayangkan ya, ada nih orang lagi kesusahan nih di tempat itu campur tuh agamanya, ada Islam, Hindu, suku bangsawi itu ya. Lalu saya sana ya. Lalu saya kasih objek nih, mana yang paling susah nih? Saya tanya, Ibu udah makan berapa hari? Udah makan berapa hari? 3 hari Pak. Bapak Ibu berapa? 2 hari. Oh berarti 3 hari ini dibutuhkan nih. Dia 3 hari kelaparan. Ini masih 2 hari masih bisa tahan 1 hari. Karena saya bawa tempat kan. Coba saya bilang gini. Ibu agama apa? Oh Islam. Oh Ibu Islam ya. Agama apa? Ini Kristen. Oh iya. Agama apa? Hindu, Buddha. Lalu tengok lagi. Ibu Islam tapi nggak sholat ya? Berarti Islam ini pura-pura nih. Lalu ada kita kan begitu tuh. Nih Islamnya pura-pura nih. Gak usah bantu. Ah ini Islam bener nih. Bantu gitu. Oh ini orang kita nih. Ya suku apa? Jawa. Oh saya Jawa. Ini bantu. Apa begitu caranya? Kan tidak. Kita datang membantu dulu. Tengok sana tuh jangan tanya agama suku rasnya. Tanyakan kebutuhannya. Ibu butuh apa? Saya pengungsi Pak. Saya kabur dari Bangladesh anggap gitu kan. Saya nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, kerja nggak ada, KTP nggak ada, semua nggak ada. Saya nggak tahu juga lokasi ini Pak. Karena saya ada 4 itu, saya baru capek Pak dari lautan Tumambing. Belum sempat istirahat, belum sempat tidur Pak, belum ada makanan Pak, stok makanan nggak ada. Lalu tanya orang Indonesia misalnya, ya kami susah hidup kami Pak.
Tapi punya rumah ibu, punya pak, walaupun cuma kardus, rumah kardus, tapi sini ada nggak ada ngusir ya, nggak ada pak, karena ini adalah kan tanah kita Indonesia pak, siapa mau ngusir saya? Ya, jadi pernah diinvasi nggak pernah pak, ya kan? Yang ya diinvasi ya, kami diinvasi gitu kan, diteror gitu kan, takut-takuti. Berarti kan kita cukup segitu aja. Oh berarti ini dibutuhkan, sudah bantu gitu. Ini bantu juga, tapi nanti ya bu ya, ini saya bantu bu ya. Kenapa? Karena ibu ini lebih membutuhkan bu gitu. Tapi kan seorang Jawa pak, ibu manusia itu tidak memandang suku, mau Jawa mau apa itu tidak ibu ya kan. Ya objektif ibu, siapa yang susah apapun suku agamanya bantu duluan gitu loh. Yang urgent darurat guys, itu masalahnya. Nah ada lebih nanti dana lebih ya, bantu juga ini. Lebih lagi bantu semuanya gitu. Jadi membantu mulai dari yang paling susah gitu. Bukan berdasarkan dari suku apa, suku agama rasnya. Oh, kamu makan mie Rohingya ya? Berarti kamu Rohingya. Kamu nggak usah bantu. Anak-anak gitu kan bisa gitu juga guys. Logikanya kan. Maka sekarang kan ya, kenapa sekarang kita menjadi rasis gitu kan? Jadi sekarang kan jadi sama kayak Anda tuh sama ya, kayak orang kulit putih. Nggak pengen orang Afrika tuh maju. Orang pengungsi kulit hitam Afrika tuh maju nggak mau Anda. Sama kayak Amerika itu. Orang kulit hitam di Amerika tuh diteror gitu kan. Diteror, takut-takutin, intimidasi gitu. Sama itu. Apa bedanya dengan kulit putih gitu kan? Orang Amerika pasti bilang kan, ini kan tanah kami nih. Kamu tuh kan budak kamu. Orang kulit hitam kan budak gitu kan. Nggak boleh begitu kan harusnya kan. Harusnya kan adil gitu. Oh orang kulit hitam mau bikin KTP ya? Ya sudah, kamu tinggal sini, ini KTP hidup kamu. Biar kamu gampang cari kerja. Nanti tuh ketika besok ketemu lagi, hey bro, mana bro? Udah kerja bro, ayo kita ngopi yuk. Nah itu enak tuh. Karena orang pikirannya kan, udah aku yang traktir bro, aku udah kerja nih. Hitung-hitung karena kamu baik juga sama aku kan, udah aku traktir itu kan enak guys. Jadi percakapan gitu kan. Nah orang-orang yang sudah mamur itu kan mereka peluang perbuatan kerja itu kecil. Kenapa? Karena mereka tuh tidak lagi. Apalagi mereka ketika sudah melakukan pendidikan layak gitu kan, oh mereka tuh sudah tidak lagi cuma untuk membuat jahat. Karena mereka tuh udah tercukupi gitu guys, gitu. Jadi orang-orang yang apa ya? Biasanya orang kriminal itu kan orang-orang yang miskin biasanya yang kriminal itu, ya kan? Orang-orang miskin, orang susah bisa kriminal itu biasanya. Karena memang gitu, karena mereka tuh nggak tahu hidup untuk apa gitu, ya kan? Karena mereka tuh sudah terkena beban hidup, tekanan hidup, stres segala macam. Stres itu kan bisa buat orang bahkan bunuh orang loh. Anda lihat itu mana bapak-bapak yang apa stres ya kan, cemburu lah istrinya kata selingkuh, tidur sama pria lain, dibunuh anaknya gitu kan. Jadi orang-orang yang miskin itu ya, apalagi yang sampai diintimidasi, itu rentan mengalami kecenderungan untuk melakukan kriminal. Karena mereka tuh, apalagi mereka tuh merasa dikucilkan, merasa tidak diterima, mereka tuh akan berontak gitu. Orang yang menerima ketidakadilan itu akan menjadi orang yang gampang emosi, ya kan? Orang yang dibandingkan orang yang hidup enak aja mamur mah datang tiap hari dia mau beli apa aja mah bisa, mau makan tinggal makan. Tapi orang-orang yang makan susah dia kan lebih gampang soal emosinya. Makanya ketika Anda tahu ya kenapa waktu itu pembentukan PKI itu gampang sekali dengan cara mereka yang kejam itu karena mereka miskin, gampang provokasi. Lihat itu kamu miskin kan, itu yang itu tuh kaya tuh rampok dia apa segala. Mereka gampang diprovokasi karena mereka tuh sudah iri hati juga tibanya guys. Makanya harus kita hilangkan itu ya. Sifat-sifat iri hati kita hilangkan dengan cara itu tadi, memeratakan semuanya. Nggak peduli apapun suku bangsanya guys. Ilmu saya ini memang udah luar biasa nih, yang kebencian ya kan. Sampai masalah mie pun dimasalahkan gitu. Pak kita setiap hari melihat bagaimana chef dari Jepang, dari Cina, dari Arab itu memasak itu kita nggak ada masalah gitu kan. Kenapa kok harusnya masalahkan? Pada ini mereka tuh bebas lagi, bahkan bukan hanya itu mereka bahkan buka rumah makan bahkan jualan mereka bahkan untung gede lagi makan. Nah, tidak, kenapa tidak dilakukan sama kayak Rohingya tadi yang hanya memasak di komunitasnya saja gitu kan? Kenapa coba? Mereka tidak cari untung, mereka hanya menularkan kedudukan kepada Muhammad gitu kan? Mereka berusaha untuk mandiri. Kapan sih kita bisa masih negeri orang kira-kira juga kita masak-masakan kampung kita sendiri gitu kan? Tapi itulah guys ya, dikit-dikit semuanya salah guys gitu. Mie pun disalahkan. Itulah orang-orang yang penuh dengan hati yang kebencian sehingga tidak objektif dan mereka menjadi orang-orang yang ya itulah saya sarankan ya kalau kira imannya kalau harus bantu orang deh, nggak usah. Ya orang anda tuh niatnya bantu kelas tapi ini adalah anda tiba-tiba berubah jadi benci gitu. Itu kalau nggak bagus guys.
Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.